Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang join baru 8 ya. Gimana kalau kita mulai ya? Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ilmu Agama jurusan apa Hukum dan Keluarga ya Syariah kelas sore insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada hari ini sebetulnya saya mau nagih janji itu ya. Mengenai tugasnya gimana ya? Sudah ada yang sudah selesai? Halo, tugasnya udah ada yang selesai? Mohon maaf, saya belum selesai, Pak. Oh, belum selesai ya. Iya, udah. Kalau sudah selesai itu dibuat apa PPT-nya ya. Nanti kita minta untuk supaya di apa dipresentasikan ya. Kita nilai satu-satu ya. Ini untuk jaga nih karena apa namanya eh, kemungkinan eh, tidak usah ujian akhir semester langsung nilainya dari presentasi itu. Ya, kalau enggak ya nanti eh, untuk ujian akhir semester itu adalah presentasi itu. Jadi itu ya kira-kira ya sehingga harus dibuat ya. Harus dibuat. Jadi nanti kemungkinan ujian akhir semester itu presentasi dari makalah ya, dari makalah itu. Jadi makalah dulu dikirim ke SIM ya. Saya melihat sudah ada yang masuk itu ada dua ya. Ada dua orang ya. Nah, selanjutnya nanti yang sudah selesai itu dibikin PPT ya. Nanti apa namanya? Siapa yang siap bisa dipresentasikan sehingga kemungkinan gantinya ujian akhir semester. Kalau belum selesai ya nanti sampai ujian semester itu kita presentasi itu. Ya. Jadi rencana saya seperti itu ya. Untuk kelas ini PPT yang pertama ini sudah selesai ya atau belum ya? Atau kurang mengenai sistem pertahanan negara Indonesia ya? Halo, halo. Untuk apa namanya materi PPT yang sudah saya sampaikan ini sudah selesai belum ya? Kalau sudah selesai, saya kan lupa ya. Ini kelihatannya sudah selesai, tapi saya apakah ini yang pagi ya kan itu. Nah, ini kan sore. Kalau belum selesai saya lanjutkan, tetapi kalau sudah selesai saya ganti materi baru. Gimana? Halo, Ahmad Al-Farisi. Nah, gimana? Atau Iya, Pak. itu PPT-nya untuk materi saya sudah selesai belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya ini ya. Nanti untuk minggu depan kita PPT yang baru ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan sampai PPT ini 147 selesai. Yaitu kita sampai ke sistem pertahanan negara ya. Selama ini menggunakan sistem pertahanan negara
sistem pertahanan keamanan ya rakyat semesta ya. Jadi artinya sistem pertahanan keamanan negara yang mengikut sertakan seluruh kekuatan ya, atau potensi yang ada pada rakyat. Kekuatan ini ada pada TNI dan Polri ya, sedangkan rakyat ada sebagai kekuatan pendukung atau cadangan nasional. Ya. Selanjutnya eh, adapun yang termasuk rakyat ya, yaitu rakyat yang terlatih otomatis ya. Antara lain perwira cadangan, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan istilahnya sepacat atau sekolah perwira cadangan ya, seperti pilot ya, nakoda dan petugas imigrasi ya, juga kemungkinan termasuk bea cukai kan. B yaitu purnawirawan TNI maupun Polri. C veteran ya, ada dalam kalangan TNI Polri, pegawai sipil, dan D adalah Hansim, Hanra, Wanra, ya, Kamra, dan Linmas. Yang terakhir adalah Menwa ya, resimen mahasiswa. Sekarang kita berbicara mengenai hak asasi manusia. Ya, kita bagi hak mengenai hakikat hak asasi manusia dan usaha perlindungan dan peninjauan daripada hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang sudah melekat ya, pada diri manusia sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia adalah yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini ada pendapat, ya, ada Franz Hartness, ya, di mana HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya ya sebagai manusia. Jadi dibawa sejak lahir istilahnya. Menurut AJM Milne ya, yaitu HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan ya, keberadaannya sebagai manusia. Sedangkan karakteristik daripada HAM ya ada ciri khusus daripada HAM adalah bersifat universal. Maksudnya apa? Yaitu HAM berlaku untuk semua orang ya, tanpa memandang status suku, bangsa, gender ya, atau perbedaan lainnya. Yang kedua adalah ciri yang kedua adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Ya. Artinya tidak dapat dihilangkan atau diserahkan pihak lain. Dan yang keempat tidak dapat dibagi. Ya. Artinya semua orang berhak mendapatkan hak, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun macam-macam hak asasi manusia, ya, hal ini bisa saudara baca di dalam pasal 1 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka, ya, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, sehingga tiap orang dikaruniai akal dan budi, serta kehendak untuk bergaul dalam persaudaraan. Ada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak ekonomi, sosial, budaya, ya terdiri dari macam-macam ini. Ya. Ada juga mengenai hak sipil dan politik, ya terdiri dari hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan dan sebagainya ini. Ya. Di negara kita jaminan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bab 10A pasal 28A sampai 28C tentang hak asasi manusia. Di mana secara umum HAM terdiri atas 5 macam. 1. Hak untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.
Dua hak asasi politik ya seperti sederajat sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih dan sebagainya. Yang ketiga adalah hak asasi pribadi, ya, seperti hak memeluk agama, menyatakan pendapat dan sebagainya. Empat, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima adalah hak asasi ekonomi, seperti hak untuk membeli dan menjual sesuatu dan mengadakan kontrak atau perjanjian. Dalam hak asasi manusia terkandung pula kewajiban, ya, yaitu kewajiban dasar manusia, yaitu wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yaitu mengenai setiap penduduk Indonesia wajib untuk patuh dan mentaati hukum positif. Hukum positif Indonesia berarti hukum yang berlaku di Indonesia, kan itu ya. Kalau hukum negatif berarti hukum yang sudah tidak berlaku di Indonesia. Di mana hukum bisa tertulis ya, dan hukum internasional. Ya, jadi bisa tertulis, bisa tidak tertulis, ya, dan hukum internasional. Ya, jadi kalau tertulis itu tadi hukum positif Indonesia dan juga bisa hukum tidak tertulis yaitu konvensi ya, atau hukum adat dan hukum internasional. C yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk ya, kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. D, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pemerintahan negara. Adapun yang yang B yaitu usaha perlindungan dan pemajuan daripada hak asasi manusia di Indonesia, salah satu kebijakan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan daripada perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Wujud kebijakan itu adalah dengan pembentukan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti adanya Komisi Nasional HAM ya. Jadi sekarang ini banyak komisi-komisi kan itu. Ada komisi yudisial, ada komisi pemberantasan korupsi kan itu kan. Ada komisi kejaksaan kan itu, ada komisi kepolisian ya, ada komisi berkaitan dengan KDRT ya, ada macam-macam komisi anak dan sebagainya ya, semuanya ada komisi ya, berarti dia dapat komisi-komisi kan. Jadi ya, menghambur-hamburkan uang ya, padahal kita sudah ada ya legislatif, ada yudikatif, ada istilahnya eh, legislatif ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu sebetulnya sudah diatur seperti itu. Kenapa masih ada komisi-komisi? Ya ini tergantung presidennya kan itu ya. Nanti monggo ya. Jadi banyak pengeluaran komisi-komisi yang tidak tidak menurut saya tidak begitu jelas kan itu ya. Ya. Dan biasanya anggota komisi-komisinya ini sudah pensiunan kan itu ya. Ya, ya harusnya pensiunan ya selesai kan itu ya. Kita lihat kemarin eh, apa namanya eh, komisi eh, kehormatan gitu. Majelis kehormatan, nah, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, MK. Ini sekarang ada majelis kehormatan KPK. Ya itu terserah ya. Jadi monggo aja itulah. Kenapa nggak ada komisi yang menangani orang asing kan gitu ya, harusnya ada komisi penanggulangan orang asing dan sampai Indonesia ini nantinya seperti Singapura ya dikuasai oleh Cina kan itu ya. Jadi, tapi monggo terserah ya. Dia tanggung jawab ya, belum tidaknya hablum minanas ya hablum minallah ya.
kita seperti Pak Solkan sudah tua ya istilahnya hanya melihat, membaca, mendengar saja mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat ini. Alhamdulillah min dzalik ya, yang tidak sesuai ya dengan hati nurani. Nah, kaitan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dibentuk ya berdasarkan keputusan presiden. Berdasarkan keputusan presiden. Berkedudukan otomatis di ibu kota negara, tujuannya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia sebagai yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Ya, mengembangkan kondisi yang kondusif di Indonesia ya. Jadi jangan sampai terjadi chaos istilahnya gitu ya. Nah, juga ada pengadilan HAM. Jadi di sini pengadilan HAM ini berkedudukan biasanya di peradilan umum ya. Peradilan umum itu pengadilan negeri ya. Mahasiswa harus tahu ya, bahwa peradilan umum itu maksudnya pengadilan negeri. Yang tidak umum ya ada pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tun, itu nggak umum kan itu. Yang dimaksud pengadilan umum adalah pengadilan negeri. Otomatis berkedudukan di kabupaten atau kota dan merupakan pengadilan khusus HAM itu ya, seperti pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial kan itu, ada pengadilan macam-macam. Ada apa ini? Kok hilang? Astagfirullah, kok hilang sebentar ya. Apa ini? Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 ya tahun 2000 bahwa kedudukan daripada pengadilan HAM yaitu berada pada lingkungan pengadilan umum ya, otomatis berkedudukan di kabupaten atau kota dan merupakan pengadilan khusus ya. Ya, jadi saudara bisa lihat kalau ke pengadilan negeri ya itu ada pengadilan yang ada di Jalan Suratmu ya. Jalan Suratmu itu ada pengadilan tipikor yang sekaligus pengadilan industrial. Industrial itu yaitu pengadilan yang mengadili antara buruh dan majikan kan gitu ya. Ada juga pengadilan-pengadilan yang lain ya. Tetapi itu adalah secara khusus di situ ya. Masuk di dalam peradilan umum ya. Saudara sekali-sekali kalau apa namanya magang atau misal itu di situ ya, magang di situ. Jadi nanti kalau dapat surat keterangan atau sertifikat itu sebagai pendamping ijazah. Jadi sudah ada kualitasnya di samping punya ijazah yang lulusan sarjana hukum yang unggul, masih ada pendamping ijazah itu mengenai piagam, surat keterangan dan sebagainya. Jadi harus banyak magang ya. Pak Solhan dulu juga banyak magangnya ya. Pernah di agraria malah suruh ngurus sertifikat sama mertua saya ya saya urus gitu ya. Pas magang gitu. Pas riset atau apa kan itu ya. Jadi itu karena harus bisa nulis ya mahasiswa itu kalau lulus nanti bisa lulus terutama membuat skripsi kalau S2 membuat apa tesis ya kalau S3 membuat disertasi kan gitu harus kalau nggak bisa nulis ya nanti nggak jadi sarjana gitu ya. Adapun kewenangannya adalah mengadili dan memutus ya, perkara hak asasi manusia, baik yang perkara HAM berat ya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Ya, ini ya ada yang termasuk HAM. Kalau HAM berat ini ada yang dinamakan genosida ya, atau kejahatan kemanusiaan. Ya. Apa itu genosida? Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan ya atau memusnahkan ya, seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis maupun kelompok agama ya, dengan cara memaksakan tindakan-tindakan untuk mencegah adanya kelahiran ya dalam kelompok ya, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain ya ini seperti yang terjadi di apa namanya di mana itu Palestina kan ya ini sudah terjadi seperti itu termasuk pelanggaran HAM berat ya bisa dikatakan genosida.
dan juga bisa dikatakan juga kejahatan kemanusiaan, ya. Yaitu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian, ya, dari serangan yang meluas dan sistematik, dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, ya. Jadi seperti rumah sakit Indonesia di bom kan itu, ya. Akhirnya kocar-kacir, ya. Ada istilahnya tenaga medis yang dari Indonesia ini ada yang sampai hilang, ya, istilahnya. Tapi informasinya udah ketemu, informasinya. Ya mudah-mudahan informasi itu betul. Kita harus seudon kan, jangan khusnudon kan itu. Kita lanjut. Nah, pelanggaran HAM berat ini, ya, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, juga kejahatan perang atau kejahatan mengenai apa agresi, ya. Tadi berkaitan dengan genosida, ya, ini sudah kita jelaskan, saudara nanti baca sendiri. Kejahatan terhadap umat manusia, yaitu istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, ya, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain, ya, seperti yang sekarang ditangkap, ya, di Amerika, ya, itu orang-orang Yahudi jual beli mengenai organ manusia. Ya, berarti itu kan dari dia melakukan kejahatan apa namanya kemanusiaan yang ada di Palestina kan itu, bawa ke sana dijual di Amerika. Ini berita ya, beritanya kan gitu. Asalkan hanya baca berita, ya, bisa benar bisa salah kan itu, ya, tidak lihat sendiri kan itu. Tapi karena dengan sistem apa namanya hal-hal yang canggih seperti sekarang ini, ya, semua cepat, ya, kita bisa melihat, kita bisa membaca, ya, tapi perlu harus di apa namanya difilter kan, difilter benar tidaknya. Kalau ragu-ragu ya jangan sampaikan kepada orang lain, ya, buat kita sendiri. Tapi kalau betul-betul saudara tidak ragu, ya terserah dari saudara, ya. Jadi kita sekarang ini harus membaca dan menanyakan hati nurani kita kan itu, ya. Kejadian-kejadian yang sekarang ini sangat-sangat istilahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan hati pikiran kita. Ya, apalagi ini tahun politik, ya. Sampai tahun 2024 nanti ini kita harus hati-hatilah, ya. Kita berdoa, ya, semoga keluarga kita, saudara kita, ya, mahasiswa, mahasiswi, ya, tidak ada yang terlibat, ya, dalam kasus-kasus politis yang sangat-sangat rawan ini, ya. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap tentram, tenang, ya, istilahnya pemilu berjalan lancar, ya, istilahnya jurdil, ya, jujur dan adil, ya. Dan juga apa namanya bisa terlaksana, ya, dengan tertib, aman, ya, dan Tuhan akan memilihkan, ya, calon pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat Indonesia, ya, sehingga rakyat Indonesia bisa toto tentrem kerto raharjo, kan itu, ya. Istilah Pak Harto kan itu, ya, toto tentrem kerto raharjo. Jangan sampai istilahnya apa namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tergantung siapa yang senang. Selanjutnya ini kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan atas dasar kepentingan politis, ya. Seperti terjadi di Jerman itu misalnya oleh pemerintahan Hitler, ya. Sehingga terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Juga diatur di dalam Statuta Roma, ya, diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, ya, tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, menurut undang-undang tersebut juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Sehingga dapat didefinisi, ya, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian, ya, dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung, ya, terhadap penduduk sipil. Ya. Selanjutnya kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma
adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, ya, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk, E. Yaitu perampasan kemerdekaan, perampasan kebebasan fisik lain, F. Yaitu menganiaya, G. Memperkosa, ya, perbudakan seksual, ya, memaksa seorang menjadi pelacur, ya, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk-bentuk kejahatan yang lainnya. Itu ya. Penyiksaan dan sebagainya, baca sendirilah ya. Adapun kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional, ya, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Ya. Sehingga setiap pelanggaran hukum perang, ya, pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara itu belum tentu bisa dianggap kejahatan perang, ya. Jadi kalau di Indonesia dengan adanya G30 SPKI itu juga itu merupakan kejahatan, ya, tapi kejahatan di dalam negeri, ya, dan itu ada pengadilannya, namanya dulu Mahmilub, ya. Jadi mahkamah luar biasa, ya, mahkamah luar biasa. Asalkan masih kecil, ya, masih umur 9 tahun, tahun 65 itu. Jadi ada mahkamah. Jadi sifatnya itu ad hoc, ya. Jadi sementara, ya. Setelah selesai mengadili ya sudah selesai. Jadi ad hoc, ya. Seperti pengadilan-pengadilan khusus itu juga ada yang sifatnya ad hoc, ya. Dan hakim-hakimnya ad hoc. Ya. Adapun kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang, ya, untuk mengecoh, ya, pihak lawan sebelum menyerang. Melakukan semena-mena, ya, terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, Israel, nah ini orang untuk partisipasi atau mengikuti pengadilan tersebut, ya, sehingga menindak warga negara mereka karena dia yang melakukan, kan, itu otomatis nggak akan terima. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein, ya, dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan, ya, Milosevic yang diadili karena kejahatan. Adapun partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam bentuk A. Penyampaian laporan atas terjadinya pelanggaran HAM, B. Pengajuan usulan, ya, mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, C. Melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM, D. Unsur masyarakat. Saya kira itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. ya, tugasnya jangan lupa, ya, sama absen di SIM, ya. Oke, Pak. Ya, jadi yang hadir absen di SIM. Oke. Siap, Bapak. Ya, makasih. Saya live, ya.